Shalom. Sungguh besar kasih Allah sehingga kita berjumpa kembali bersama renungan suluh Injil di hari pertama bulan Oktober. Renungan kita hari ini diambil dari Yohanes pasal 8 ayat 38 sampai 47. Di bawah terang tema anak-anak dalam keluarga Allah. Saudara, hari ini kita memulai awal yang baru di bulan Oktober, di mana bulan Oktober biasanya dimaknai sebagai bulan keluarga. Untuk itu, marilah kita menyatakan identitas kita sebagai anak-anak Allah dan Allah sebagai Bapa kita. Kita sering menyebut diri kita sebagai keluarga Allah. Namun, sudahkah kita mencerminkan kehidupan sebagai anak-anak Allah? Dan bagaimana seharusnya orang di luar sana dapat mengenali kita sebagai anak Allah? Mari kita renungkan bersama. Di dalam Alkitab disebutkan bahwa istilah anak Allah itu diperuntukkan bagi para malaikat. Istilah anak Allah juga diperuntukkan bagi bangsa Israel, keturunan Daud, orang-orang percaya, dan juga diperuntukkan bagi pribadi Yesus sendiri. Sedangkan di dalam dunia, seseorang akan disebut sebagai anak dari seorang bapa jika anak tersebut berhasil membuktikan diri melalui serangkaian tes yang disebut dengan tes DNA. Perlu dipahami bahwa identitas anak itu mengikuti identitas bapaknya. Sebagai contoh, karena Yusuf adalah seorang tukang kayu, maka Yesus tidak hanya disebut sebagai anak Yusuf, tetapi juga disebut sebagai anak tukang kayu. Kalau demikian, bagaimana dengan kita? Apa artinya jika kita ini disebut sebagai anak-anak Allah? Status kita sebagai anak Allah sebenarnya ditandai dengan relasi atau hubungan kita dengan Allah melalui darah Kristus, anak Allah. Di mana oleh darah Kristus kita semua diterima oleh Bapa menjadi anak-anaknya. Lantas, bagaimana caranya agar orang di luar sana bisa mengenali bahwa kita ini adalah anak Allah? Mari perhatikan perkataan Yesus. Dia berkata, "Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah." Artinya, bukti bahwa kita adalah anak Allah, yaitu kita harus memiliki DNA Bapa kita, yaitu DNA pembawa damai. Orang akan mengenal kita sebagai anak Allah jika kita membawa damai di lingkungan sekitar kita. Mengapa? Karena membawa damai adalah karakter Bapa kita yang harusnya juga ada di dalam diri kita. Dari pengertian ini, maka Tuhan Yesus mengkritik orang-orang Yahudi pada waktu itu yang mengklaim bahwa diri mereka sebagai anak-anak Allah. Namun disayangkan, pekerjaan mereka tidak melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh Allah sendiri. Mereka menyebut Allah adalah Bapa mereka, namun mereka membenci Yesus. Mereka tidak menebar kedamaian. Sebenarnya, Bapa mereka adalah iblis, sebab pekerjaan iblis ialah membunuh dan menebar kebencian. Berdasarkan pemahaman ini, maka mari kita renungkan.
Apakah kita sudah sesuai disebut sebagai anak Allah dengan menebar karakter Bapa kita, yaitu karakter damai di lingkungan kita? Atau sebaliknya, kita menebar karakter yang lain, yaitu karakter kebencian yang merupakan karakter iblis? Saudara, anak-anak Allah Bapa mengerjakan pekerjaan Bapanya, yaitu menebar damai. Demikian renungan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.